Tehnia tadi sempat terpotong begitu. Ada statement Tehnia yang menyatakan kebutuhan ini harus diusahakan untuk para pemuda begitu ya. Iya. Artinya berarti apa saja memang aspirasi yang disampaikan oleh para pemuda ke pasangan 01? Ada lagi teman-teman komunitas kopi Hmm, dengan apa namanya hingar-bingar kafe-kafenya. ya. Nah ini juga meminta perhatian dan dukungan dan support yang lebih apa namanya intens lagi untuk perkembangan ataupun update mereka ke depannya. Nah, ini juga menjadi satu bahan yang kita pikir sangat mungkin dikembangkan di Kabupaten Bandung. Kenapa tidak? Kenapa? Jawabannya karena yang paling rasional di Kabupaten Bandung ini adalah sumber daya alamnya. Betul. Mhm. Kopi itu ditanam di ketinggian yang tentunya yang cocok dengan yang seharusnya itu memiliki berbagai dampak. Dan sekarang teman-teman muda memiliki animo ataupun keinginan ingin menyuarakan bahwa kopi dari kami ini juga bagus, layak, unggul seperti itu. Tentu ini harus disupport. Ya. Sejauh ini berbagai festival sudah dilaksanakan, berbagai apa namanya event mendatangkan buyer seperti itu ya sudah dilaksanakan. Terpotong di situasi pandemi, tapi menurut saya ini menjadi tantangan ya. Kan anu ngopi mah walaupun pandemi tetap ngopi ya. Betul. Dan variannya malah bisa dibuat lebih adaptabel ya. Nah, ini juga jadi terobosan, jadi inovasi untuk teman-teman muda dan tadi support selalu diberikan agar pengembangan ini pun bisa meningkatkan kreativitas mereka dan tadi kita satukan dengan situasi pariwisata dunia kuliner yang dalam kesempatan ini Kabupaten Bandung ingin sekali menjadi pusat kuliner halal di Jawa Barat. Begitu. Karena kemudian balik lagi tadi Tehnia katakan potensi di Kabupaten Bandung sangat amat besar Sangat begitu amat ya. besar, ya. Oke, kalau kita bicara juga pemula ini tidak hanya terfokus di satu tempat. Artinya Bandung Timur pun begitu ya yang katakanlah jauh daripada pusat pemerintahan begitu di Soreang. Bagaimana caranya kemudian pasangan urut 01 ini bisa dapat suara juga di wilayah-wilayah yang kemudian jauh dari pusat daerahnya Kabupaten Bandung begitu. Iya, tentunya tantangan ke depan itu bagaimana menyelaraskan program-program percepatan pembangunan merata di daerah terjauh, terdalam, terluar seperti itu ya. Kalau terkesan sekarang yang banyak dibangun di Soreang itu wajar karena Soreang ibu kota Kabupaten Bandung. Iya. Ya. Keberadaan jalan tol di Soreang moal karaoseun di teman-teman wilayah timur mah. Tapi ternyata jalan tol yang kita nikmati sekarang ini membawa banyak perubahan. Ya. Misalnya dari 70 hotel yang ada Kang untuk di dunia pariwisata, sekarang sudah hampir terbangun 111 hotel. Seperti itu. Dari 7 rumah sakit umum daerah yang dimiliki Kabupaten Bandung, sekarang 11 rumah sakit umum daerah. Otomatis okupansinya juga naik begitu ya? Kemudian investasi untuk industri sedang besar dari 1.100 sekarang 1.500 Kang. Kita bayangkan ya, kalau keberadaan jalan tol ini dan moal karaoseun sampai tingkat RW mah apa kerasanya untuk kami? Seperti itu kan ya. Tapi capaiannya kan ini cakupannya global. Ya. Yang mana ketika ini disupport dengan pemahaman yang tinggi, ini sangat bisa dilakukan untuk tadi pemekaran, pemerataan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau jauh dari pusat ibu kota. Salah satunya Bandung Timur tadi. Bandung Timur, Tea. Kalau kita bicara soal Bandung Timur gitu, apakah ada janji-janji khusus, program-program khusus begitu? Katakanlah misalkan begini, kalau kita bicara selatan, pariwisatanya sudah tidak diragukan lagi begitu ya. Nah, kalau kita bicara soal Bandung Timur, apa yang nantinya akan dikelola untuk anak muda di sana? Kang, melalui program tematik Kampung Seribu Kampung, Kabupaten Seribu Kampung ya Kang, itu sebenarnya ya itu sangat potensial untuk digali. Di wilayah timur itu ya, itu ada kampung gamis, ada kampung kerudung, ada kampung lauk, ada dan macam-macam lagi ya Kang. Nah, tentang apa tadi tentang keberatan, pemisahan dan lain sebagainya, secara yang saya ikuti dari masa ke masa, toh pemekaran Kabupaten Bandung Barat pun sebenarnya
sah-sah saja ya Kang. Hmm. Jadi dari Kabupaten Induk atau Kabupaten Bandung ini tidak pernah menahan, bahkan memberikan peluang seperti itu. Pun begitu halnya dengan wacana pemekaran Kabupaten Bandung Timur. Masalahnya ini kan sekarang jadi kewenangan pusat. Oke. Kalau dari Kabupaten Bandungnya sudah misalnya memberikan potensi persetujuan, silakan. Tinggal dicari informasinya di pusat. Oke. Karena tapi yang jelas kita tahu Kabupaten Bandung ini banyak sekali potensi begitu ya. Tadi Tehnia katakan banyak sekali tematik wilayah kampung begitu yang bisa diusung, dikembangkan. Ya seperti itu. Dan jangan kita nggak boleh juga tidak bisa memungkiri bahwa untuk terbentuknya kabupaten baru itu Kang, kalau tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat banyak Kang, mudah-mudahan ini relevan ya Kang. Tapi kalau tadi karena misalnya kepentingan segelintir orang seperti itu ya, karena yang dikorbankannya masyarakat Kang. Ketika pembentukan kabupaten baru itu, yakinlah awal-awal tahun pertama, tahun ketiga mah sararaum ya. Karena APBD yang digunakan akan semaksimal mungkin dipakai untuk infrastrukturnya dulu. Tapi Tehnia, kalau kita balik lagi, mau kemudian ada pemekaran ataupun tidak, yang jelas Kabupaten Bandung ini dari segala sumber daya manusia, segala sumber daya alam sangat kaya, begitu ya. Nah, kembali lagi kemudian kita bicara soal pemilih pemula, begitu ya. Pemilih pemula rata-rata tidak menggunakan media-media konvensional. Betul. Begitu ya. Adakah strategi khusus untuk memenangkan suara kepada pemilih pemula? Ya, salah satunya ini dengan bersilaturahmi dengan Kang Iwan, ya. Dan salah satu yang lainnya lagi juga memaksimalkan media online yang ada, karena teman-teman milenial ini sangat terpengaruh oleh influencer. Betul, termasuk media sosial. Media sosial, selebgram seperti itu. Tapi bagaimana caranya agar para milenial 7 ini betul-betul juga mendasar. Ini penting loh untuk wawasan mereka ke depannya. Jangan sampai beli kucing dalam karung, ataupun tadi, Sugante moal kieu. Nah itu seperti itu. Karena jadi sangat penting juga teman-teman membuka paradigma tokoh-tokoh yang sangat mewakili apa yang menjadi kebutuhan mereka tuh yang mana. Jadi representasi, mana yang kemudian jadi representasi begitu ya Tehnia. Selepas jeda kita juga akan membahas kira-kira potensi apa untuk melakukan pemberdayaan para pemuda. Selepas jeda kita akan membahasnya, tetaplah bersama kami di iNews Jabar.